Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami ngobrol seputar pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang kerangka kerja konseptual untuk mengembangkan kurikulum berbasis sekolah yang diglobalkan. Jadi, kita akan membahas dan mengulik lebih jauh tentang kurikulum yang ada di berbagai negara di dunia. Baiklah, pertama-tama izinkan saya untuk share materi terlebih dahulu untuk kemudian dibahas oleh saya dan rekan-rekan. Nah, baik, terima kasih. Nah, pembahasan pada pokok bahasan pertama kali ini kita akan membahasnya bersama dengan rekan saya yakni Dini Rosyada Mahmud. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk chatnya, nah, di sini dalam penelitian artikel ini membahas tentang kurikulum dari berbagai dunia. Konteks penelitian dalam artikel ini pengembangan kurikulum berbasis sekolah atau yang disingkat SBCC untuk mengkonseptualisasikan proses pengembangan kurikulum yang berbobot pada otonomi pemangku kepentingan sekolah dan kebutuhan sekolah. Next. Ya. Baik. Latar belakang dari penelitian ini, yang pertama, adanya kurikulum di Cina yang asalnya bersifat sentralisasi atau sulit diterapkan, dan banyak sekolah-sekolah yang ingin menghendaki adanya desentralisasi kurikulum atau kurikulum berbasis sekolah. Yang kedua, sekolah dan staf pengajarnya kurang memiliki kesadaran dan kemampuan yang profesional untuk mengembangkan kurikulum berbasis sekolah. Yang ketiga, adanya kekurangan ahli kurikulum dalam mengembangkan kurikulum berbasis sekolah ini. Yang keempat, sumber daya sekolah yang buruk dan kualifikasi guru yang lemah. Hipotesis berdasarkan latar belakang kurikulum berbasis sekolah ini dapat berhasil jika sekolah memenuhi atau menerapkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, adanya otonomi sekolah yang tinggi, seperti kemampuan dalam mengelola keuangan, mengelola manajemen, maupun aspek kurikuler. Yang kedua, mempunyai guru yang berkualitas tinggi, seperti latar belakang pendidikan yang tinggi, dan studi lintas budaya maupun pengalaman kerja dari guru itu sendiri. Yang ketiga, rasio antara guru dan murid yang sesuai. Untuk kajian pustaka dalam penelitian ini, yang pertama, konsep dasar kurikulum. Definisi kurikulum dapat dipahami secara sempit maupun luas. Yang pertama, menurut Mas tahun 2019, bahwa kurikulum dapat dianggap sebagai mata pelajaran yang mengandung pengetahuan penting atau berguna untuk kehidupan praktis bagi pengalaman belajar dan mengajar. Yang kedua, menurut Li tahun 2009, bahwa kurikulum dapat dipahami sebagai mata pelajaran pengajaran, kegiatan pendidikan, pengalaman belajar, dan rencana pengajaran yang direncanakan. Yang ketiga, kurikulum mencakup rencana kurikulum yang mempertimbangkan minat, pengalaman, dan pengetahuan anak maupun implementasi belajar dan mengajar secara
kurikulum dalam berbagai cara. Next. Selanjutnya, model pengembangan kurikulum klasik akan dijelaskan oleh Mbak Gina. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai model-model pengembangan kurikulum klasik yang ada di beberapa negara. Yang pertama, kurikulum berdasarkan Taylor 1994 ini merupakan model pengembangan klasik yang paling banyak digunakan dan dikembangkan di seluruh dunia. Nah, menurut Taylor, pengembangan kurikulum ini perlu memperhatikan yang pertama objektivitas. Nah, objektivitas ini membahas mengenai tujuan pendidikan yang harus dicapai. Kemudian yang kedua mengenai pelaksanaan pembelajaran. Nah, pelaksanaan ini harus mempertimbangkan bagaimana pelaksanaan yang bermanfaat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah susunan pelaksanaan pembelajaran. Artinya di sini yang perlu ditekankan adalah bagaimana cara pemangku kebijakan ini menyusun pelaksanaan pembelajaran secara efektif. Dan yang terakhir adalah melaksanakan evaluasi tentu saja untuk mengetahui apakah kurikulum yang telah dikembangkan ini efektif terhadap pelaksanaan pembelajaran sehingga perlu dievaluasi. Selain Taylor tadi, adapun menurut Taba tahun 1662, di sini Taba menjelaskan ada beberapa model juga. Yang pertama, diagnosis kebutuhan. Ini dilihat kebutuhannya apa di sekolah. Yang kedua, merumuskan tujuan. Yang ketiga, memilih konten. Yang keempat, mengatur konten. Yang kelima, memilih pengalaman belajar. Tentu saja karena di sini kita pembahasannya tentang SCBD atau School Curriculum Development di sini tentu harus disesuaikan dengan apa yang ada di sekolah. Yang ketiga yakni menurut Gilbeck tahun 1976, beliau mengatakan bahwa yang pertama yang perlu diperhatikan adalah untuk menganalisis situasi sekolah. Bagaimana kondisinya, kemudian latar belakangnya seperti apa siswa-siswanya. Dan yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah menyusun tujuan tepat waktu berdasarkan situasional. Yang ketiga, menyusun kurikulum tepat waktu. Artinya kurikulum di sini sudah diperhitungkan secara matang apa-apa saja yang perlu dilaksanakan selama proses pembelajaran. Yang keempat, menafsirkan dan mengimplementasikan kurikulum setelah perencanaan sudah matang, kemudian kurikulum diimplementasikan atau dilaksanakan. Kemudian yang kelima, Taylor tadi mengatakan untuk dievaluasi, sedangkan Skillback ini merekomendasikan kurikulum agar menjadi lebih sesuai. Artinya ketika implementasi tadi ditemui berbagai kekurangan dan hambatan akibat hal-hal yang tidak bisa diprediksi sebelumnya, maka dilakukan rekonstruksi ulang agar kurikulum ini lebih sesuai dan cocok dengan situasi sekolah. Selanjutnya ada menurut Seller, Alexander and Lewin 1981 yang mengemukakan model pengembangan kurikulum antara lain analisis tujuan, mendesain kurikulum, mengimplementasikan hingga evaluasi ya. Ini mirip-mirip dengan model-model yang atau tahapan yang dikembangkan oleh Taylor di depan. Selanjutnya ada menurut Brady tahun 1990 yang menyatakan model pengembangan ini dapat dilakukan 6 tahap. Yang pertama penetapan tujuan, identifikasi kebutuhan. Yang kedua membuat pedoman. Yang ketiga merencanakan program dan persiapan persetujuan anggaran program. Yang keenam implementasi. Yang kelima implementasi. Yang keenam evaluasi. Nah, di sini ada perbedaan mencolok antar model-model sebelumnya, yakni adanya persiapan dan persetujuan anggaran program.
Nah, artinya menurut Brady ini perlu juga kita memperhatikan anggaran-anggaran dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah seperti itu. Selanjutnya, adapun menurut Wiggins and McTeague tahun 1998 mengemukakan bahwa terdapat 3 hal yang perlu dilaksanakan. Yang pertama, mengidentifikasi hasil yang diinginkan atau tujuan. Nah, di sini sama saja maksudnya. Kita harus mengetahui apa-apa saja yang diinginkan untuk dicapai dalam suatu pembelajaran. Selanjutnya, yakni menentukan bukti yang dapat diterima. Artinya, hal-hal yang akan dicapai ini bukan hanya omong kosong belaka, tapi juga harus ada pembuktiannya yang akan dilaksanakan. Perencanaan juga harus benar-benar ada ketika dibahas dalam pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya merencanakan pengalaman belajar dan pengajaran. Nah, setelah semua terencana, kemudian baru dilanjutkan ke tahapan penyusunan rencana ini sesuai dengan identifikasi-identifikasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Sedangkan pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur klasik bahwa prosedur ini dapat mendukung pengembangan kurikulum berbasis sekolah. Jadi tidak selalu kurikulum klasik yang telah dijelaskan sebelumnya ini dilaksanakan secara paten, namun dapat dijadikan sebagai pendukung atau landasan yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum berbasis sekolah sesuai dengan yang dibutuhkan. Di sini dalam artikel dijelaskan terdapat pengembangan kurikulum berbasis sekolah di Taiwan, Hong Kong, dan Cina. Baik, selanjutnya kita akan membahas dari Taiwan terlebih dahulu. Yang pertama dalam pengembangan kurikulum berbasis sekolah ini adalah perlu memperhatikan komitmen waktu. Artinya dalam perencanaan kegiatan di sini harus merencanakan apakah aktivitas ini untuk sekali jalan ataukah dengan jangka pendek, jangka medium, atau bahkan jangka panjang. Artinya di sini setiap kegiatan itu sudah disusun perencanaannya. Yang kedua adalah jenis-jenis kegiatan. Artinya pembuat atau pengembang kurikulum ini harus melihat atau membuat bahan baku materi, adaptasi materi yang telah terpilih. Kemudian melengkapi materi dan memilih materi yang tersedia. Nah, jadi perencanaan kurikulum ini tidak hanya sekedar apa-apa saja yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah, melainkan materinya juga perlu dipersiapkan. Kemudian yang perlu diperhatikan yang ketiga adalah peserta. Peserta yang akan mengimplementasikan atau menggunakan atau include dalam pelaksanaan kurikulum nantinya, ini ada guru, administrasi sekolah, komunitas atau komite sekolah, siswa, ahli yang terlibat, dan supervisi. Selanjutnya mengenai pengembangan kurikulum berbasis sekolah di Hong Kong. Nah, di Hong Kong ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tujuan dan prinsip sekolah. Yang kedua, merancang dan memilih rencana pengembangan kurikulum. Yang ketiga, mengembangkan SCBD atau School Based Curriculum. Yang keempat, mengevaluasi, merefleksikan, dan mempromosikan School Based Curriculum Development ini atau pengembangan kurikulum berbasis sekolah ini. Jika kita lihat, pengembangan kurikulum berbasis sekolah di Hong Kong ini juga tidak jauh berbeda dengan pengembangan kurikulum yang telah dijelaskan sebelumnya atau kurikulum klasik tadi. Yang selanjutnya yakni SCBD dari Cina. SCBD Cina ini mengikuti model pengembangan dari Taiwan. Namun SCBD Cina ini mengganti dimensi jenis kegiatan menjadi dimensi pengembangan kurikulum, serta dilakukan penyesuaian dimensi peserta.
Dimensi di Cina ini, SCBD di Cina ini, dimensi pesertanya lebih disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah taman kanak-kanak atau kindergarten. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah sama seperti yang di Taiwan, yakni komitmen waktu, jangka sekali jalan, jangka pendek, medium, hingga jangka panjang tadi manfaatnya. Yang selanjutnya yakni dimensi kegiatan yang diganti menjadi dimensi pengembangan kurikulum ini adalah membuat bahan baku materi. Isinya sebenarnya sama, hanya lebih disesuaikan lagi dengan kebutuhan sekolah taman kanak-kanak. Yang ketiga yakni peserta mencakup guru TK, administrasi sekolah TK, komite sekolah TK, anak-anak, ahli, dan supervisi sekolah taman kanak-kanak. Baiklah, itu tadi dari saya yang akan kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Saya persilahkan kepada Saudari Heni Yusela. Terima kasih Saudari Vina. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan mengenai kerangka kerja konseptual untuk mengembangkan globalisasi melalui SBC. Sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian dari globalisasi. Secara yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi bahwa globalisasi merupakan perpaduan dan menghubungkan antara konteks lokal dan global dengan mempertahankan kontribusi yang signifikan antara konteks budaya yang berbeda pada setiap daerah. Dan menurut buku Conceptual Framework, mohon maaf, maksud saya menurut artikel Conceptual Framework for Developing a Globalized School-Based Curriculum, di sini dibahas beberapa aspek yang membentuk kerangka kerja konseptual dalam mengembangkan globalisasi. Yang pertama adalah analisis konteks. Konteks lokal, nasional, dan global termasuk faktor kontekstual seperti pengaruh sejarah, budaya, dan politik. Yang kedua, analisis sekolah seperti sifat sekolah, analisis kurikulum seperti memahami kurikulum dalam negeri dan internasional, serta kurikulum yang benar. Yang ketiga, komitmen waktu, seperti aktivitas satu kali, rencana jangka pendek, jangka menengah, maupun yang jangka panjang. Yang keempat, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan atau pemangku kebijakan seperti guru, siswa, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya yang ada di sekolah. Yang kelima, jenis pengembangan kurikulum yang mengadopsi kurikulum, mengadaptasi, mengintegrasi, atau menciptakan, dan desain kurikulum, rencana implementasi, rencana evaluasi, pembaruan, dan revisi kurikulum yang sedang berlangsung. Next. Dalam praktiknya, guru atau pendidik dapat memulai dengan langkah apapun dengan mempertimbangkan bagaimana setiap langkah sesuai dengan langkah lainnya. Dengan mempertimbangkan lebih lanjut, maka analisis konteks, analisis sekolah, dan analisis kurikulum diintegrasikan ke dalam konteks, dan analisis kurikulum tersebut termasuk pertimbangan konteks dan kurikulum dari tingkat sekolah, lokal, nasional, maupun yang global. Dan tiga tindakan pengembangan kurikulum meliputi yang sesuai ada pada gambar, yaitu perencanaan, pengimplementasian, serta evaluasi. Next. Selain itu, desain kurikulum, rencana implementasi, dan rencana evaluasi dikembangkan berdasarkan model pengembangan kurikulum dan juga selaras dengan tiga bagian utama atau fase kurikulum yang telah didefinisikan sebelumnya dalam artikel, termasuk rencana kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Kemudian apa yang dimaksud dengan tindakan pengembangan kurikulum yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi? Yang perlu diperhatikan adalah pengembangan kurikulum atau desain SBCD juga harus membuat rencana implementasi dan rencana evaluasi. Oleh sebab itu, segitiga tindakan dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama, perspektif rencana atau desain teoritis termasuk desain kurikulum, implementasi, dan evaluasi. Yang kedua, perspektif praktis, empiris yang melibatkan praktik rencana, rancangan kurikulum, rencana implementasi, dan rencana evaluasi. Selanjutnya, dalam praktiknya, khususnya untuk SBC di IEC, desain atau rencana terkait kurikulum, mungkin muncul interaksi atau aktivitas yang tidak direncanakan seperti percakapan acak yang menginspirasi selama waktu, dan penemuan yang memicu selama waktu bermain di luar, dan desain praktik untuk setiap sisi segitiga tindakan pengembangan kurikulum
tujukan untuk menunjukkan efek timbal balik. Next. Selain itu, juga terinspirasi oleh model Brady, Marsh, Bay, dan Lee yang sudah dijelaskan sebelumnya, model 3 dimensi yang meliputi komitmen waktu, keterlibatan pemangku kepentingan, dan jenis pengembangan kurikulum sudah dibentuk pada gambar, akan ditunjukkan setelah slide ini, mengambil contoh dari model pengembangan kurikulum 3 dimensi untuk sekolah. Salah satu cara SBCD yang mungkin adalah menilik dari perpustakaan bacaan, ya. Kemudian seperti sistem My Own Readiness diadopsi dari bahan yang ada oleh koordinator kurikuler untuk anak usia 5 sampai 6 tahun. Salah satu contohnya dengan jangka waktu 1 semester rencana jangka menengah, dan pada akhirnya kerangka kerja konseptual ini mengembangkan SBC yang terglokalisasi dikembangkan oleh gambar yang saat ini ada pada slide selanjutnya. Kemudian mensintesis model terkait pengembangan kurikulum dan mengimplementasi. Nah, dalam gambar ini dijelaskan bahwa SBC yang mapan diharapkan dapat dikembangkan berdasarkan percobaan cara-cara SBCD dengan tindakan pengembangan kurikulum dan pertimbangan konteks, yang juga harus terus diingat bahwa SBCD yang diglokalkan dianggap sebagai proses yang berkembang. Oleh sebab itu, pembaruan revisi kurikulum yang berkelanjutan adalah sepanjang tindakan teoritis dan empiris pengembangan kurikulum dilakukan dengan perubahan waktu dan konteks. Next. Kemudian untuk bagaimana apabila kita menyikapi dengan keadaan kurikulum di Indonesia. Menurut artikel yang kami ulas di sini bahwa saat ini Indonesia telah mengimplementasikan kurikulum merdeka, di mana digadang-gadang memberikan solusi dalam membangun pendidikan dan menjawab tantangan yang dibutuhkan pada abad 21. Dan kurikulum yang dibutuhkan saat ini harus diarahkan kepada perubahan sosial, pemberdayaan komunitas, pembebasan pikiran, dan dalam konteks pembelajaran memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menghubungkan konsep dengan alam semesta. Pembelajaran berbasis proyek, salah satu ciri dari KM ini, merupakan salah satu alternatif desain pembelajaran kurikulum merdeka yang bertujuan untuk mengembangkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, salah satunya berkebinaan global. Dan melalui pembelajaran berbasis proyek ini, peserta didik dapat mengangkat keberagaman daerah menjadi suatu keunggulan lokal yang kemudian dapat diupayakan mengglobal. Pemerintah menyediakan tema utama dalam proyek yang akan dilakukan. Banyak sekali temanya, ada 8, salah satunya berkebinekaan tunggal ika dan gaya hidup berkelanjutan. Dan penerapan implementasi kurikulum merdeka ini juga menjadi gerbang bagaimana menjadikan pendidikan Indonesia dapat dilaksanakan secara globalisasi. Dan sesuai yang dijelaskan kelompok tadi, globalisasi merupakan perpaduan dan menghubungkan antara konteks lokal dan global dengan mempertahankan kontribusi yang signifikan dari konteks budaya yang berbeda pada setiap daerah. Pelaksanaan pendidikan secara globalisasi ini dapat memperkokoh lokalitas masyarakat Indonesia yang ada dengan mempertahankan lokal aset, tradisi, value, belief, dan banyak sekali. Bagaimana kita bisa membuka keran lebar-lebar terhadap perkembangan pendidikan dan kebudayaan dari luar atau masyarakat global dengan cara menerima secara kritis segala yang dari luar, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, akademik untuk kemajuan budaya nasional Indonesia masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan dari artikel kurikulum development. Selanjutnya saya kembalikan ke host. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dan diskusi dari rekan-rekan sekalian. Dari diskusi kali ini, kita tahu bahwa pengembangan kurikulum ini dapat dilakukan berbasis sekolah. Artinya, sesuai dengan kebutuhan dan budaya yang ada di sekolah. Seperti yang dijelaskan di terakhir tadi, bahwa SBCD ini dititik beratkan atau diharapkan agar budaya-budaya sekolah ini dapat mengglobal. Budaya-budaya lingkungan di sekolah ini dapat mengglobal. Berhubung dengan penjelasan atau diskusi malam hari ini, sudah sampai pada akhirnya atau akhir sesi. Saya akhiri, mungkin dapat kita lanjutkan di lain waktu atau kita lanjutkan sesi diskusinya melalui Si Pejar atau komen-komen di channel YouTube nantinya.